Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alizwell. Di ujung manga chapter 1007 One Piece, Kozuki Oden muncul secara misterius. Padahal penggemar One Piece tahu bahwa Oden telah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Kala itu Oden tewas di tangan Kaido setelah dieksekusi di Flower Capital atau di ibu kota bunga. Ada banyak kemungkinan mengapa Oden bisa muncul kembali membantu para Akazaya Nine. Terlebih dia muncul tepat waktu untuk membalaskan dendamnya kepada Kaido. Tetapi apakah benar Oden benar-benar bangkit? Nah, untuk itu Alizwell ingin memberikan teori mengapa Oden bisa muncul kembali di Onigashima. Berikut ini Alizwell ingin memberikan beberapa kemungkinan dan presentase bagaimana Oden bisa muncul kembali. Teori yang pertama, Oden pura-pura mati pada 20 tahun yang lalu. Kemungkinan teori ini hanya 25%. Sangat sulit mengetahui jika orang sekuat Oden mati ditembak oleh Kaido. Setelah bertahan direbus minyak panas, dia dieksekusi di depan penduduk Wano oleh Sang Yonko. Tapi bagaimana jadinya jika Oden tidak pernah mati dan hanya berpura-pura jatuh di dalam pertarungan tahun-tahun lalu? Teori ini sayangnya sangat jauh dari kenyataan. Pasalnya, dalam cerita Oden dikisahkan meninggal dan tenggelam di dalam penggorengan. Cerita ini baru bisa dibuktikan kebenarannya apabila Oden berhasil selamat dengan keajaiban dari kematiannya di masa lalu. Teori yang kedua, pergi ke masa depan bersama Toki. Teori ini memiliki presentase sekitar 30%. Jika Oden selamat dari kematiannya di masa lalu, ada banyak cara untuk membuatnya bisa hadir di Onigashima. Tetapi salah satu kemungkinan terbesar adalah jika Toki melemparnya ke masa depan. Bisa jadi tidak hanya Oden saja yang muncul di Onigashima, tapi sang istri juga ikut ke latar waktu sekarang. Setelah kematian Oden, tidak ada yang tahu nasib dari Toki. Bisa saja buah iblis pengendali waktunya ini digunakan untuk menciptakan latar waktu paralel di mana Toki membawa Oden di masa lalu untuk hadir di masa sekarang. Pasalnya, kalian bisa melihat pedang Oden yang dikenakan berbeda dengan yang dimiliki saat ia masih hidup. Teori yang ketiga dibangkitkan dengan pengguna OP-OP Nomi sebelum Law. Presentase dari teori ini adalah 30%. Buah milik Law, yakni OP-OP Nomi, diceritakan bisa membangkitkan seseorang dari kematian menurut Don Quixote Doflamingo. Bisa jadi pemilik sebelum Law sempat menggunakan kekuatan ini untuk menghidupkan Oden hingga rahasianya diketahui oleh Doflamingo. Belum diketahui siapa pemilik OP-OP Nomi sebelum Law. Saat itu diceritakan bahwa ayah dari X-Drake mendapatkannya secara tidak sengaja. Jika teori ini benar, X-Drake mungkin tahu seperti apa perjalanan buah iblis misterius ini. Yang keempat, Katrina Devon menyamar sebagai Oden. Teori ini memiliki presentase sekitar 50%. Kemungkinan terbesar bahwa Oden yang muncul di Onigashima bukanlah dirinya. Itu adalah sosok Katrina Devon yang diketahui memakan buah iblis Inu Inu Nomi, model Kyuubi no Kitsune. Bisa mengubah penampilan dirinya menjadi siapapun. Petunjuk ini pun terlihat dari pose Oden di manga One Piece chapter 1007. Pose ini terlihat sangat mirip dengan gaya Katrina Devon setiap muncul. Jika benar, mungkin saja Devon memang punya intensi untuk ikut perang dan bisa saja Blackbird juga ikut muncul di perang besar Onigashima ini. Teori yang terakhir, Oden yang muncul hanya gambar milik Kanjuro. Ini memiliki presentase paling sedikit yaitu 5%. Terakhir,
Bisa saja Oden yang muncul merupakan sosok gambar milik Kanjuro. Teori ini sebenarnya sangat kecil untuk bisa jadi kenyataan. Terlebih Kanjuro tidak pernah menggambar sosok orang selama ini. Jika benar, Kanjuro pun berarti masih hidup dan bisa saja mayatnya yang dikalahkan oleh Nine Red Scabbard juga hanya ilusi. Teori ini hanya sangat kecil kemungkinannya. Tapi bisa saja sebagai bagian dari Nine Red Scabbard, Kanjuro masih loyal terhadap teman-teman samurainya. Ini bisa jadi karya terakhirnya, entah untuk mengoceh musuh atau justru membangkitkan harapan para samurai Wano. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian sendiri tentang kebangkitan Oden di manga terbaru One Piece? Apakah kalian setuju dengan teori di atas? Jangan ragu untuk membagikan kesan kalian di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Alizwell. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.